Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam ibadah kita secara online. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa bahwa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan ketiga di tahun 2023. Sungguh anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita umat Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Allah yang kami sembah, Allah kami yang luar biasa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, baik itu di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami bersekutu bersama-sama memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, maka kuasa-Mu hadir di sana, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Bekerjalah di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami sungguh merindukan kuasa dan hadirat-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Kuasa-Mu yang sungguh besar, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Kami yang berbeban berat, kami yang berada dalam pergumulan, sakit penyakit, oleh kuasa Tuhan, itu akan kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
serah. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, kuasa-Mu yang lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau sanggup ya Tuhan, pulihkan hidup kami. Allah yang berkuasa, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih ya Allahku. Ajaib-ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sungguh berkuasa ya Tuhan, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya bersandar kepada kuasa firman-Mu, karena kuasa dari firman Tuhan itu sanggup menolong kami, itu sanggup memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah kiranya segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terus menyembah Engkau, kami terus meninggikan Engkau, kami terus memuji-muji nama-Mu Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Mari kita katakan bersama-sama, Allah bangkit.
kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, Yesus yang sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menyembah Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pengorbanan-Mu yang mulia atas kami.
kasih-Mu yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab untukku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab untukku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan, kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan boleh kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan.
Dalam sukacita pada hari Minggu ini kita kembali beribadah Bapak Ibu Saudara dan berjumpa dimanapun Bapak Ibu sedang mengikuti ibadah online ini Bapak Ibu. Dan saya percaya Allah hadir di sana, dan saya percaya Allah juga akan melawat Bapak Ibu di sana, dan saya percaya juga berkat Tuhan juga dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah, karena di dalam persekutuan itu selalu ada hadirat Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul bersepakat memanggil nama Tuhan, Allah hadir di sana. Dan saya percaya kita sedang bersepakat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya Allah hadir di tempat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini saya diberi tema yaitu kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kuasa, kematian, dan kebangkitan Kristus. Di dalam Matius 27 ayat yang 50 dan 51, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, di sini kita melihat Yesus menyerahkan nyawanya, bukan diambil tetapi diserahkan Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu nyawanya sendiri Bapak Ibu Saudara ada di dalam tangan Yesus. Yesus berkuasa sendiri atas nyawanya. Kalau biasanya manusia yang meninggal, yang mati biasa diambil atau kembali. Tetapi dalam pernyataan Alkitab mengenai kematian Kristus, itu Kristus Yesus yang menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk menjadi tebusan, untuk menjadi pengganti atas setiap dosa dan kebersalahan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 51 dikatakan, dilanjutkan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit terbelah, bukit-bukit batu terbelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita merujuk kembali kepada tabir bait suci, di mana bait suci ada ruang maha kudus, kemudian itu ada tabir bait suci yang membatasi ruang maha kudus dengan ruang kudus, dan kemudian dengan ruang yang lainnya, termasuk juga ruang di luarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus ini hanyalah imam besar, itu pun sekali setahun untuk mengadakan pendamaian bagi bangsa Israel. Nah, kemudian di sini penulis Matius menjelaskan ketika Kristus menyerahkan nyawanya, artinya dia mati Bapak Ibu Saudara. Ketika Kristus menyerahkan nyawanya, kemudian tabir bait suci yang membatasi ruang maha kudus itu terbelah dua, sehingga tidak ada lagi batasan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi batasan antara ruang maha kudus dengan ruang-ruang yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa langsung Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lihat dari kematian Kristus? Ada kuasa di sana, di mana kuasa kematian Kristus itu mendamaikan, membuka tabir yang tertutup itu, membuka pintu yang tertutup itu untuk bisa masuk ke ruang maha kudus Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia berdosa, maka manusia itu terhalang untuk berjumpa dengan Allah yang maha kudus itu. Manusia terhalang Bapak Ibu Saudara untuk berjumpa secara langsung dengan Allah yang maha kudus itu. Tetapi dengan kematian Kristus, maka tabir itu sudah terbuka lebar Bapak Ibu Saudara. Kristus membuka tabir itu sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus bisa langsung berhubungan dengan Allah, bisa langsung masuk ke ruang maha kudus itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak ada lagi halangan Bapak Ibu Saudara, tidak lagi pembatas antara manusia dengan Allah. Manusia bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Manusia bisa langsung ke ruang maha kudus Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itulah di dalam kepercayaan kita saat ini, ketika kita ada di dalam Kristus dan kita percaya Kristus mati bagi kita, maka kita sekarang bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita.
dan bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga oleh karena itu dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada Bapak Ibu Saudara, di saat seperti apapun, kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kematian Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kematian Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang ada banyak dalam hubungan-hubungan keluarga Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada banyak hal-hal yang membuat akhirnya sebuah hubungan keluarga itu renggang. Ada banyak hal kadang yang membuat hubungan keluarga itu bisa berantakan Bapak Ibu Saudara, bisa akhirnya tidak omongan, akhirnya saling sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ketika ada kematian di antara keluarga itu, maka semua keluarga yang lain yang tidak saling menyapa tadi, itu bisa berjumpa di dalam kematian tadi. Kemudian ketika mereka berjumpa, mereka bisa berdamai dan bermaaf-maafan. Tapi bisa juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian Kristus itu mendamaikan kita dengan Allah. Kemudian kita akhirnya bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada lagi pembatas Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang ada di dalam Kristus, dia menjadi orang-orang yang layak untuk langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika tabir itu sudah terbelah, tidak lagi batasan antara orang-orang yang datang ke bait suci dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi batasan Bapak Ibu Saudara dengan kita, dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus memberikan kita kehidupan kekal Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kehidupan itu yaitu kematian itu adalah keterpisahan kita dengan Allah. Tetapi dengan kematian Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita memiliki hidup yang kekal itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kematian itu sangat besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa kematian tidak akan tumbuh satu benih Bapak Ibu Saudara. Satu benih itu harus mati dulu, kemudian dia baru bertumbuh menghasilkan pohon yang baru Bapak Ibu Saudara. Jadi kematian itu memunculkan benih-benih ilahi yang baru Bapak Ibu Saudara. Menghasilkan benih-benih ilahi di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara. Yaitu benih-benih ilahi, karakter-karakter ilahi, sifat-sifat ilahi muncul di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera dan lain sebagainya. Itu mulai muncul dari setiap diri orang percaya Bapak Ibu Saudara, yang dirinya percaya ditebus oleh Kristus. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika saya berdosa, ketika saya melakukan kesalahan, melanggar firman Tuhan, melanggar keseluruhan firman Tuhan atau sebagian dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka saya adalah orang yang layak untuk dihukum. Saya adalah orang yang layak untuk dibinasakan. Saya adalah orang yang layak untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan saya. Tetapi kasih karunia itu diberikan melalui Kristus Bapak Ibu Saudara, di mana Kristus menggantikan tempat saya, menggantikan posisi saya, menggantikan hukuman saya
yang harusnya saya yang dipenjara, tetapi kemudian Kristus memerdekakan saya, Kristus membebaskan saya dengan menggantikan keberdosaan saya, sehingga Kristuslah yang disalibkan, sehingga Kristuslah yang mati, yang darahnya dicurahkan bagi saya. Aturannya saya yang ditembak mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi Kristus bilang, biarkan saya yang mati untukmu. Bapak Ibu Saudara, kematian itu memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar merdeka, Bapak Ibu Saudara. Merdeka di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seluruh dosa saya baik dulu, sekarang dan selamanya itu sudah ditangguhkan kepada Kristus, sehingga saya adalah benar-benar orang yang merdeka dan saya adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Martin Luther mengatakan, seorang Kristen adalah seorang tuan yang paling bebas dari semua, tidak tunduk pada siapapun. Seorang Kristen adalah hamba yang paling penurut dari semua, tunduk pada semua. Orang percaya bebas dari kejatuhan, bebas dari tirani diri, bebas lagi untuk melayani Tuhan dan orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, segala keputusan yang kita buat, kehendak kita Bapak Ibu Saudara, tidak lagi diikat oleh si jahat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita kembali kepada awal Bapak Ibu Saudara, di mana Adam dan Hawa memiliki kehendak untuk memilih apa yang mereka pandang baik Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika iblis itu merayu Hawa, kemudian akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka Bapak Ibu Saudara niatnya itu melakukan yang baik, tetapi yang dilakukan yang jahat, seperti kata Paulus Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merdeka Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka, di mana apa yang kita lakukan dan kerjakan itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah karena kehendak kita. Amin. Karena kehendak kita. Tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi tirani dari yang lain Bapak Ibu Saudara. Terutama tirani dari dosa. Utley mengatakan bahwa kemerdekaan adalah kebebasan untuk melayani Allah dan kebebasan dari tirani diri sendiri. Artinya seorang percaya merdeka, dia dengan sukarela akan melayani Allah. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Sehingga oleh karena kita sudah menjadi merdeka, maka kita merdeka untuk melayani Allah Bapak Ibu. Amin. Roma 8 ayat 1-2 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudara, Kristus mati sehingga kita tidak lagi mengalami kematian, sehingga kita tidak lagi mengalami hukum maut Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud maut? Apa yang dimaksud mati? Mati itu keterpisahan, maut itu terpisah tubuh jasmani kita ini dengan tubuh rohani kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang berikutnya adalah terpisah antara kita dengan Tuhan. Terpisah, itulah maut Bapak Ibu Saudara, terpisah. Kita terpisah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita menjadi percaya, maka yang kita terpisah dari Tuhan tadi, yang kita mengalami kematian tadi, terpisah dari Tuhan, maka kita kembali diperdamaikan, sehingga maut itu tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga maut itu tidak lagi berkuasa atas tubuh kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan nanti Bapak Ibu Saudara mengalami kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu kematian Kristus, kuasa kematian Kristus mendamaikan manusia dengan Allah.
Kuasa kematian Kristus memerdekakan semua orang yang percaya. Kuasa kematian Kristus memberi hidup baru bagi kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kita menjadi manusia baru karena kematian Kristus. Kita menjadi merdeka karena kematian Kristus. Kita terlepas dari hukum dosa, hukum maut karena kematian Kristus. Kita ditebus Bapak Ibu Saudara, sehingga apa? Sehingga kita bisa berdamai dengan Allah karena kematian Kristus. Kematian Kristus Bapak Ibu Saudara begitu berdampak bagi kita. Kematian Kristus begitu berdampak bagi kita. Kristus itu artinya kita harus mempercayai Yesus yang adalah Allah itu, dia datang menjadi manusia. Dan dia mati bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dia mati, dia menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya. Ada pilihan lain untuk tidak menyerahkan, tapi dia memilih untuk menyerahkan hidupnya. Karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, itulah kuasa daripada kematian Kristus. Yang berikutnya kita akan belajar Bapak Ibu Saudara secara cepat saja kuasa kebangkitan Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 21 dikatakan demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai kematian tadi, kematian itu menjadi penebus bagi kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus juga Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus hanya mati Bapak Ibu Saudara, tetapi dia tidak bangkit, maka kematian itu menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang bisa mati Bapak Ibu Saudara, dan semua orang akan mati. Tetapi bagaimana Kristus dia mati, masuk ke alam maut, kemudian dia bangkit mengalahkan maut itu, sehingga itu Bapak Ibu Saudara memberi jaminan bagi kita bahwa kita nanti juga akan mati seperti Kristus, kemudian dijamin bahwa kita juga akan bangkit mengalahkan maut tersebut Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, karena kalau Kristus tidak bangkit, maka kematian itu menjadi sia-sia, karena Kristus tidak dapat
mengalahkan kematian, yaitu maut tadi. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa jika benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak akan dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita percaya kepada Kristus. Karena kita percaya hanya kepada orang yang mati. Sama seperti manusia biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang benar bukanlah itu, bahwa yang benar adalah Allah yang telah membangkitkan Kristus yang mati tadi. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa ketika kita mati nanti, kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi kita orang percaya bahwa kita orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, akan dibangkitkan, Bapak Ibu. Amin. Akan dibangkitkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita percaya? Bahwa kebangkitan Kristus tadi, kemudian ia mati, kemudian ia dibangkitkan kembali, ia mengalahkan maut, kemudian ia hidup selama-lamanya. Sehingga itu memberi kita, Bapak Ibu Saudara, kepercayaan, iman, dan jaminan bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal, yang menaruh harapan kepada Kristus tadi. Karena Kristus sudah mengalahkan maut dan saat ini dia bukan lagi mati tapi hidup, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Allah yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus, adalah Allah yang hidup selama-lamanya, Allah yang kekal. Sehingga Allah yang kekal itu memberi jaminan kepada kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, bagaimana mungkin ia bisa memberikan kita hidup yang kekal? Tapi karena dia bangkit mengalahkan maut dan dia hidup, maka ia bisa memberi jaminan bagi kita bahwa kita juga nantinya akan beroleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dunia ini sementara saja, Bapak Ibu. Dunia ini hanya ada yang sampai 40 tahun, ada yang sampai 50 tahun, ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai 70, mungkin ada yang akan sampai 100 tahun. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kebahagiaannya adalah penderitaan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan. Kalau Bapak Ibu sampai umurnya 70, 80, 90, makan harus dijaga, kemudian jalan sudah nggak kuat, kemudian macam-macam penyakit datang dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 100 tahun mungkin usia kita paling lama saat ini. Itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini hanya sementara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, yang sementara ini menentukan di mana kita dalam kekekalan. Karena kebangkitan Kristus menjamin kita yang percaya di dalam Kristus, kita akan berada di dalam kekekalan bersama Kristus dalam surganya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi kita akan hidup yang kekal, Bapak Ibu. Amin. Hidup yang kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ketika Kristus mati dan bangkit, Bapak Ibu Saudara, ternyata Bapak Ibu selama ini kita berpikir kematian itu adalah akhir dari segalanya. Ketika ada keluarga kita meninggal, kemarin ada satu hamba Tuhan di Batam ini, Bapak Ibu Saudara, kebetulan saya ketua wilayah, saya berkunjung malamnya karena akan berobat dan mengalami stroke, kemudian akan berobat ke kampung katanya. Kemudian kita doa malamnya, besok paginya mereka ke kampung. Kemudian ternyata sampai di kampung, ya begitu sampai di sana mungkin kecapean atau apapun itu, atau mungkin dia juga sudah punya firasat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian sorenya dia meninggal, Bapak Ibu Saudara. Usia 60 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, kapan.
Kemudian ketika ibu ini meninggal, semuanya seperti merasa kehilangan. Jemaat yang digembalakan di Batam merasa kehilangan, keluarga yang ada di kampung merasa kehilangan, semuanya merasa kehilangan Bapak Ibu Saudara. Apakah benar-benar ibu hamba Tuhan ini adalah benar-benar hilang Bapak Ibu Saudara? Dia memang hilang Bapak Ibu Saudara dari sisi kita. Dia memang hilang dari sekitar kita. Tetapi kalau dia percaya dia adalah hamba Tuhan, dia percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara, bahwa kematian itu bukan lagi akhir dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kematian menjadi awal yang baru kepada kehidupan yang kekal, dan dia ada bersama-sama Kristus saat ini di surganya. Bapak Ibu Saudara, kematian ternyata bukan lagi akhir dari segalanya. Berapa banyak kita yang beranggapan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya? Mungkin bagi orang yang tidak percaya, maka kematian adalah akhir karena dia berakhir di bumi dan dia tidak akan ada di surga Bapak Ibu Saudara, tetapi dia akan mati selama-lamanya, terpisah selama-lamanya dari Allah. Tetapi bagi orang yang percaya, di mana Kristus mati bagi kita dan dia juga bangkit dari kematian, maka kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi kita Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki. Amin. Kalau kematian saja Bapak Ibu Saudara kemudian ada kebangkitan, kematian saja bisa diperbaiki Bapak Ibu Saudara, apalagi pergumulan kesalahan-kesalahan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan Paulus mengatakan tadi, Adam yang pertama, dosa masuk melalui Adam yang pertama sehingga seluruh umat manusia berdosa. Tetapi kemudian Kristus masuk Bapak Ibu Saudara sehingga keselamatan itu datang melalui Kristus Bapak Ibu Saudara yang bangkit tadi. Jadi kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi kita bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki. Adam dan Hawa dan selanjutnya keturunannya terus-menerus Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan. Tapi kemudian dengan kebangkitan Kristus, dengan datangnya Kristus Bapak Ibu Saudara, itu memberi angin segar bagi kita bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki. Engkau yang telah melakukan kesalahan, engkau yang telah berdosa, engkau yang telah lama hidup dalam dosa, kita yang hidup dalam dosa, itu datang kepada Kristus, ada di dalam Kristus, kemudian hidup kita dibaharui kembali, diperbaiki kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Hubungan-hubungan yang rusak Bapak Ibu Saudara, hubungan suami istri, hubungan antar tetangga, hubungan antar orang tua dan anak, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara keluarga, Bapak, abang, adik, saudara-saudara dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Hubungan-hubungan kerja yang lain sebagainya. Hubungan-hubungan yang retak, yang rusak, itu dapat diperbaiki. Kematian saja bisa diperbaiki. Apalagi hubungan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ini menjadi jaminan bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki. Kalau hal yang paling mustahil saja Bapak Ibu Saudara, yaitu kematian, itu bagi kita mustahil untuk diperbaiki. Tapi bagi Tuhan, ternyata Kristus dibangkitkan dan kita juga nanti akan dibangkitkan. Maka segala sesuatu itu dapat diperbaiki oleh Allah kita, yang mana bagi Dia tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Amin. Usahamu yang bangkrut masih bisa diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, cari wajah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu masih bisa diperbaiki. Masa depan kita bisa diperbaiki Bapak Ibu Saudara. Saat ini ketika kita percaya kepada Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kematian Kristus tadi mendamaikan kita dengan Allah, kematian Kristus tadi memerdekakan kita, kematian Kristus itu menebus kita, kematian Kristus itu memberi kita hidup yang kekal,
Kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi kita bahwa kita memperoleh hidup yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus memberi jaminan bagi kita segala sesuatu masih dapat diperbaiki. Amin, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan yang ringkas ini memberkati kita semua. Percayalah kepada Kristus. Kristus mati bagi kamu dan Kristus dibangkitkan dan Dia hidup selama-lamanya dan Dia adalah Allah. Dia akan memberi kita hidup yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, di mana kuasa kematian dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memberi kami jaminan yang pasti bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah milik Allah, bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami begitu berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami begitu Engkau kasihi ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan Engkau berikan hidup yang baru, hidup yang kekal. Dan kami Tuhan mulai mempercayai segala sesuatu Engkau perbaiki kembali seturut dengan rancangan-Mu Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap yang mendengarkan firman ini, biarlah Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan Engkau Roh Kudus yang akan menghampiri dan menguatkan. Engkau Roh Kudus yang akan Tuhan memberikan Tuhan pemahaman-pemahaman sehingga firman ini lebih jelas lagi. Dan setiap orang yang mendengarkan dikuatkan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga akan berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan. Berkati pemerintahan di bangsa ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan para kabinetnya. Berkati anggota Dewan, TNI, Polri. Tuhan berkati. Karena setiap pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini memimpin dengan takut akan Tuhan. Berkati juga kota Batam ya Tuhan. Berkati pemerintahan di kota ini. Berkati perekonomian di kota ini. Berkati kota ini Tuhan. Sehingga Tuhan setiap yang memimpin kota ini memimpin dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di kota ini, persatukan ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan terangnya bercahaya, sehingga setiap orang boleh memuliakan nama Bapa di surga melalui gereja-gereja-Mu. Berkati juga gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Pakai Tuhan setiap umat-Mu, orang-orang percaya, kiranya akan menjadi terang-terang Tuhan yang bercahaya. Sehingga orang-orang boleh diterangi untuk datang melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa buat GSJA, berkati ya Tuhan. GSJA di Indonesia, GSJA Tuhan di kota Batam berkati. Berkati ya Tuhan BPP, BPD dan juga BPW Tuhan berkati senantiasa. Hingga hikmat Allah senantiasa Tuhan menjadi landasan dalam setiap keputusan-keputusan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, GSJA Bethesda Ministry. Berkati ya Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat. Gembala sidang Ibu Naomi berkati Bapa di surga. Ibu Sarah berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit saat ini, biarlah kiranya tangan Tuhan menjamah menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat setiap yang mendengarkan firman ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau melawat mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita ini. Mari kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu,
Mari kita memuliakan nama Tuhan, mari kita memuji Dia. Mari kita katakan bersama-sama, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.